1992 dan dikaruniai 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Bapak ini meninggal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 sekitar pukul 4 pagi dalam usia 57 tahun 6 bulan 5 hari. Dan acara pemakaman akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2024 di Tanjung Ringgit, Dairi, Sumatera Utara. Riwayat pelayanan semasa hidupnya almarhum terdaftar sebagai anggota warga Jemaat GPIB Jemaat Kasih Abadi Kerawang, sektor pelayanan Sion, dan menjadi bagian dalam pelayanan presbiter di GPIB Jemaat Kasih Abadi Kerawang, serta melaksanakan tanggung jawab pelayanan sebagai berikut. Tahap pertama pada tahun 2002 sampai 2007. Tahap kedua pada tahun 2007 hingga tahun 2012. Tahap ketiga pada tahun 2012 sampai 2017. Tahap keempat pada tahun 2017 sampai tahun 2022. Tahap kelima pada tahun 2022 hingga Bapak ini memutuskan nafas terakhir. Dan Bapak ini juga pernah menjabat sebagai Sekretaris 2 PHMJ pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Ketua 3 PHMJ pada tahun 2020 sampai tahun 2022. Ketua 3 PHMJ pada tahun 2022 hingga akhir hidupnya. Berikutnya koordinator sektor pelayanan Sion pada tahun 2018 sampai 2019. Dan terakhir pembina atau pengadat katekisasi pada tahun 2012 hingga akhir hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pelayanan yang cukup panjang ini, kami Bapak ini tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Pada kesempatan ini, izinkan kami memohon maaf kepada Ibu Bapak agar perjalanan Bapak almarhum harapan semua ini lurus menuju rumah Bapak di surga. Semoga doa dan permohonan kita didengarkan oleh Tuhan. Sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Ibu. Doa, penyembuhan dan kata-kata penghiburan yang selama ini sudah disampaikan agar keluarga dimampukan untuk menerima peristiwa iman yang terjadi. Demikian kata sambutan serta daftar riwayat hidup dari almarhum Penatua Bapak Harapan. Terima kasih. Kita mendengar kesaksian pujian dari Presiden. Kami mohon seluruh Presiden dari Kerawang maupun dari Gospel siap pada hadir bersama kita berikan pujian.
kita menyatukan hati dan perasaan kita bersama dengan keluarga yang berduka, sanak saudara, handai teman, dan saudara-saudara seiman. Tuhan Yesus Sang Firman menyatakan, berbahagialah orang yang bersukacita karena mereka akan dihibur. Dan dalam iman kita percaya bahwa baik hidup maupun mati kita adalah miliknya.
yang dibacakan dari Alkitab Maranatha. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang 17 yang menyatakan, dan Dia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai engkau dan kamu sekalian. Salam daripada aku Paulus. Salam ini ditulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. 2 Tesalonika 2:16 sampai 17. Dua Tesalonika pasal 2 ayat 16 dan 17 yang menyatakan, dan Dia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Selamat sore, shalom bagi kita sekalian. Sidang perkabungan yang diberkati Tuhan, dalam setiap peristiwa kematian pasti ada ratapan, pasti ada tangisan, dan tidak ada seorang pun di antara kita, siapapun orangnya, dapat menghindar atau menolak saat gelap kematian menjemput. Apalagi ketika membahas tentang hidup, tentunya hidup ini adalah sesuatu yang fana, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia hanyalah tempat sementara. Kembali kepada peristiwa kematian. Kematian memang sebuah misteri bagi setiap kita manusia, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan, di mana, dan cara dirinya mengalami kematian. Tapi misteri kematian dapat dimengerti, dapat dipahami, dapat diterima sebagai orang percaya, yaitu di dalam iman kepada Tuhan. Apalagi ketika juga kita mendalami Tuhan adalah Allah yang kekal, yang berkuasa atas kehidupan setiap manusia, termasuk soal kematian. Pada hari Selasa, Senin, 9, tanggal 5 berarti hari Kamis. Selasa kita masih bersama mendoakan para presiden dalam persiapan, karena mendengar berita Pak Harapan kembali masuk rumah sakit. Saya
berita kematian dari almarhum. Semua kita berduka cita karena kehilangan seorang yang kita anggap berarti dalam kehidupan setiap kita masing-masing, karena relasi yang terbangun di antara kita. Bahkan sebagai sebuah persekutuan gereja dalam kehidupan jemaat Tuhan di GPIP Kasih Abadi Allah. Saat ini firman Tuhan yang boleh dibacakan bagi kita dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 sampai 17 hendak menghibur semua kita untuk memahami di mana kebenaran firman Tuhan pada saat ini merupakan sebuah penyampaian surat yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, yang di dalamnya Paulus menghibur dan menguatkan jemaat yang pada saat itu jemaat di Tesalonika sedang berada dalam ketidakpastian. Benarkah Yesus akan datang kembali seperti yang dijanjikannya? Dan tentunya keberadaan yang boleh dialami oleh jemaat Tesalonika dalam penantian yang mereka alami, yang terjadi juga pada saat itu, ada di antara mereka yang juga sebagai saudara seiman juga mengalami keadaan di mana mereka sudah bersama dengan Yesus Kristus. Bagi mereka yang masih melanjutkan, sebagai jemaat Tesalonika mengalami penindasan dan penganiayaan yang berat dari orang-orang sekitar yang tidak menyukai kekristenan, bahkan ada berbagai bentuk penyesatan-penyesatan yang menggoda mereka untuk menyangkal Kristus. Bisa dibayangkan situasi jemaat pada saat itu adalah atau sedang mengalami sebuah pengujian dalam iman percaya mereka. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat yang berada di Tesalonika, dan juga tentunya hendak disampaikan bagi kita sekalian, bahwa orang-orang percaya adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Dan karena itu jemaat harus tetap kuat dalam pengharapan yang tertuju kepada Kristus, maupun ketika menghadapi berbagai penganiayaan yang ada dan kenyataan hidup yang berat. Penentuannya adalah sebagai orang percaya, iman yang mereka miliki harus tetap bergantung pada Kristus, sehingga tentunya mereka tidak menjadi goyah, mereka tidak menjadi terombang-ambing oleh berbagai bentuk situasi dunia. Dalam perkabungan yang diberkati Tuhan, secara khusus keluarga yang berduka cita, 2 ayat atau 2 nats yang menjadi bagian pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini dalam ibadah penglepasan yang kita lakukan. Ada 2 hal yang disampaikan oleh Paulus. Apa saja itu? Yang pertama, Paulus mengajak jemaat untuk percaya bahwa Allah mengaruniakan penghiburan yang abadi, penghiburan yang tanpa batas, serta pengharapan yang baik.
hari ke depan yang Tuhan percayakan. Lalu yang kedua, Paulus pun di dalamnya menyatakan bahwa Allah menguatkan, meneguhkan hati kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Disebutkan di sini bahwa Allah menguatkan hati, tentunya bukan pikiran, bukan salah satu anggota tubuh. Hati merupakan pusat kehidupan manusia. Hati merupakan pusat perasaan. Hati merupakan pusat pengambilan keputusan dan tindakan. Karena itu melalui hati Allah menguatkan hati keluarga. Allah menguatkan hati kita semua sebagai jemaat Tuhan yang mengalami kesedihan, mengalami kerapuhan, mengalami kepedihan karena duka cita yang kita alami pada saat ini. Allah mengerti, Allah sungguh peduli segala persoalan, segala kesedihan, segala kecemasan yang semua kita alami ketika duka cita terjadi dalam kehidupan kita, baik sebagai keluarga si Tumorang, si Kombi, maupun kita semua selaku jemaat Tuhan. Firman Tuhan saat ini boleh menyatakan bahwa Allah menguatkan hati setiap kita ketika kematian terjadi dalam setiap kehidupan yang boleh kita jalani terhadap siapapun orang yang kita sayangi, yang kita kasih. Sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah menguatkan hati dalam hal pekerjaan dan perkataan yang baik, maka kata pekerjaan dalam teks ini itu tidak hanya menunjuk pada sebuah profesi, tidak hanya tertuju kepada pekerjaan yang mendatangkan upah, tapi lebih mendalam adalah mengarah kepada sebuah aktivitas, mengarah kepada rutinitas hidup sehari-hari setiap kita manusia semasa hidup yang boleh kita jalani. Jadi Allah menguatkan hati kita itu bukan setengah-setengah, tersorot hanya soal pekerjaan tadi, tersorot kepada soal profesi tadi, tapi kepada seluruh aspek totalitas kehidupan semua kita, apapun itu bentuknya, termasuk soal duka cita. Allah menguatkan hati kita dalam perkataan baik, ini semua agar dalam duka cita yang boleh kita alami pada saat ini, kita boleh ada dalam penyampaian perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, termasuk doa-doa yang membangun, yang meneguhkan iman terhadap hati yang mengalami duka cita, lebih khusus bagi perempuan, yang menghibur bukan kepada orang lain, yang tentunya membuat keluarga semakin terperosok dalam duka cita yang dirasakan, apalagi sampai membuat duka cita yang dirasakan menjadi kendor dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi waktu yang cukup lama, karena sudah kurang lebih 1 tahun. Begitu ya, kita mendengar sakit yang dialami oleh Pak Harapan, lalu ada berbagai upaya yang tentunya semua kita dapat saling menopang untuk berproses dalam pengobatan, berbagai hal yang boleh
yang kita miliki. Kerinduan yang juga dimiliki oleh Pak Harapan dalam kerinduannya untuk tetap melayani itu sangat besar. Dan saya rasa bukan saya saja yang mengalami, tetapi kita semua. Pak Harapan pernah mengatakan sama saya, "Bu, biarlah aku selesai, tak usah lagi aku jadi presiden." Tapi saya katakan tidak, Pak, lanjutkan. Fokus kepada proses pengobatan yang harus Bapak lakukan. Bersama-sama kita boleh menopang. Bersama-sama. Bahkan tadi saya mendengar cerita ada yang bersaksi ketika jam 4 subuh belum melihat handphone karena duka cita atau sudah berpulangnya Pak Harapan, masih mendoakan. Dan sungguh saya yakin bahwa semua kita mendoakan. Semua kita mendoakan menopang keluarga. Dan kalau memang ini harus terjadi, kita semua meyakini inilah kehendak Tuhan. Kita semua merindukan beliau semua dan dapat melayani bersama Tuhan, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi tentunya sebagai orang beriman, ia sudah sehat, ia sudah ada bersama dengan Sang Penciptanya. Bagi keluarga yang ditinggalkan oleh suami, ketika pada saat ini kita boleh ada dalam ibadah pelepasan yang dilakukan. Di sini juga lah kita boleh melepaskan almarhum Bapak Penatua Harapan Situmorang mengakhiri hidupnya dalam tugas pelayanan dalam gereja Tuhan. Marilah dalam hari-hari kebersamaan, baik sebagai keluarga, dalam persekutuan, bahkan dalam berbagai bentuk keadaan yang boleh kita alami, sekalipun canda tawa atau senda gurau yang beliau lakukan telah berakhir, kita boleh meyakini bahwa hidup memang tidak abadi. Bagaikan bunga yang pagi hari mekar, tapi sore hari dapat layu dan bisu. Karena itu, janganlah sia-siakan hidup anugerah Tuhan. Mari, bagi keluarga dan kita semua, pakailah hidup kita untuk melayani Tuhan sebagaimana teladan baik yang sudah ditinggalkan bagi kita semua. Tuhan menguatkan keluarga, Tuhan menguatkan kita semua. Amin. Kita bersatu. Sampai kita selesai.
saat ini. Kiranya firman Tuhan ini pun meyakinkan kami bahwa Allah sajalah yang akan mengaruniakan penghiburan yang abadi, penghiburan yang tanpa batas kepada keluarga yang mengalami duka cita, bahkan kami semua. Dan kami boleh dihibur untuk dapat melanjutkan karya perjalanan kehidupan kami, terlebih pada saat ini yang ditinggalkan ialah kami semua boleh senantiasa meneladani berbagai bentuk karya-karya dan perbuatan baik dari yang boleh dilakukan oleh almarhum kekasih. Kami dapat melanjutkan berbagai bentuk karya-karya pelayanan dan kesetiaan dalam panggilan penutusan sebagai para pelayan Tuhan. Kami dapat mempergunakan setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan agar kami dapat berkarya sebagaimana Tuhan boleh nyatakan apa yang kami lakukan ketika kami ada dalam dunia ini. Tuhan yang Maha Baik, kami berserah mengeluarkan keluarga untuk menjalani hari-hari ke depan yang tidak dihadiri lagi oleh sosok yang selama ini dalam masa perjalanan hidup yang sudah dilakukan sebagai suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemulung, bahkan sebagai abang atau adik, saudara bersaudara dan sebagai rekan sepelayanan. Kiranya Tuhan memberkati semua kerinduan dan harapan kami agar kami sungguh-sungguh menjalani hari-hari ke depan dengan tidak terombang-ambing oleh situasi duka cita yang dirasakan. Tetapi kami punya iman yang sungguh tertuju kepadamu untuk melaksanakan hari-hari yang masih penuh dengan rahasia dalam setiap kehidupan yang boleh kami miliki di dalam keseharian hari depan yang masih penuh dengan rahasia yang tentunya juga boleh dilandasi di dalam rancangan damai sejahtera Allah. Tuhan yang Maha Baik, ketika pada saat ini ibadah penglepasan yang dilakukan akan segera usai, maka keluarga akan mengantarkan, bahkan doakan semua sebagai jemaat ini boleh memberkati dan menyertai perjalanan untuk memakamkan almarhum terkasih di tempat peristirahatan yang terakhir di kota Sidikalang, Kecamatan Sumbul, Desa Perjuangan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Para pelayan Tuhan yang akan melayani dengan koordinasi yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati semuanya agar berjalan baik adanya. Dan kami mohon perjalanan mulai dari Kerawang sampai tempat tujuan dalam beberapa waktu atau jam ke depan, hanya Tuhan sajalah yang mengawali semuanya. Hanya Tuhan sajalah yang menyertai semuanya, sehingga berbagai bentuk kendaraan yang akan dipergunakan, Tuhan Yesus memberikan keselamatan. Tuhan Yesus menyatakan perlindungan-Mu. Tuhan Yesus memberikan cuaca yang baik dan melancarkan perjalanan hingga tiba dalam keselamatan yang Tuhan nyatakan. Lalu ketika sampai di kampung halaman, berproses dalam pemakaman yang akan dilakukan, Tuhan saja jugalah yang beserta hingga semuanya berjalan baik adanya. Kami serahkan seluruh rangkaian acara dengan segala sesuatu juga yang akan dilakukan oleh keluarga
istri terkasih Ibu Roma, bersama dengan anak-anak menantu dan cucu, bersama dengan keluarga besar, adik kakak saudara-saudara. Dan biarlah ketika kembali mereka akan melanjutkan aktivitas kehidupan mereka dengan segala karunia yang boleh Tuhan menyatakan masing-masing mereka, baik yang sudah berkeluarga atau yang belum. Mari Bapa, kuasa Roh Kudus Allah boleh menyatakan yang terbaik bagi keluarga, agar mereka boleh berjalan dalam iman, pengharapan dan kasih yang meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan kami sebagai persekutuan senantiasa menopang keluarga dengan berbagai bentuk yang kiranya Tuhan boleh nyatakan bagi kami sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan di GPIB Kasih Awali Berawal. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh hidup dan kehidupan keluarga, seluruh kehidupan keluarga besar si Tumorang, si Homi, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, kami mohon ampun untuk salah dan dosa kami, agar doa yang kami naikkan sungguh layak juga di hadapan Tuhan. Terpuji Kristus ini kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dengarkanlah amanat penutusan. Kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia.
Perwakilan dari jemaat, Pak Sari. Dari Mbak Dewi Yakunia. Gaji, Ibu Gaji, silakan. Komisi Rumah Tangga, Pak Prince, silakan. Pemukir, Ibu. Keluarga Si Bombing, kami persilakan.
silakan bagi yang memberi penghiburan. Tidak, pegang. Doi luki di